Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Kita akan mendengarkan keterangan dari Bapak Prabowo Subianto ya terkait menteri-menteri yang ada di kabinetnya. Langsung aja kita saksikan ya videonya. Jangan ada yang berdiri, jangan ada yang berdiri dulu. Jangan ada yang maju, biarin, jangan ada yang maju. Jangan ada yang maju, jangan ada yang maju. Jangan maju, jangan maju. Ini repot sini, Pak. Sini, Pak. Sudah dekat, Selamat malam, saudara-saudara sekalian, kawan-kawan dari media. Terima kasih. Lengkap sekali ya, banyak sekali ya. Terima kasih. Saudara sudah dengan tekun nunggu ya. Memang hari ini saya memanggil calon-calon menteri dan wakil menteri, beberapa di antara mereka. Sebenarnya proses ini sudah berjalan lama ya. Kita adakan pemantauan, diskusi, dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya memberi beberapa penekanan kira-kira ya arah kebijakan kita. Secara garis besar saya puas ya, dan suasana sangat baik. Semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja sebagai tim dalam suasana dunia penuh ketidakpastian. Kita benar-benar harus bekerja dengan teamwork yang sangat baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi sudah malam. Terima kasih. Besok masih ada lagi proses ya. Saya kira mulai sama lah jam 2 besok. Ini kan ada berapa orang lagi, Pak? Masih wamen masih. Calon menterinya, Pak? Menterinya masih ada, Pak? Menterinya masih ada, beberapa yang sedang di luar kota. Pak, yang ada sedang dari beberapa partai belum muncul, Pak? Bahwa Ada besok yang dari bakal PDIP muncul. nggak, Pak? Insya Allah. Pak, total kementeriannya jadi berapa, Pak? Mungkin PKS Anda tidak perhatikan, tapi karena dia seorang profesional. Jadi begini, beberapa saya terus terang aja saya menyatakan, saya apresiasi para ketua umum. Banyak ketua umum yang diajukan orang-orang profesional, ya. Termasuk PDIP ya, Pak? Ya. Jadi saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Jadi mungkin Anda tidak perhatikan bahwa yang ajukan itu adalah partai A, partai B. Karena yang diajukan justru orang-orang teknokrat, ya. Oke. Ya. Bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya memberi beberapa penekanan kira-kira ya arah kebijakan kita. Secara garis besar saya puas ya, dan suasana sangat baik. Semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja sebagai tim dalam suasana dunia penuh ketidakpastian. Kita benar-benar harus bekerja dengan teamwork yang sangat baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi sudah malam. Terima kasih. Besok masih ada lagi proses ya. Ini kan mulai, Pak? Saya kira mulai sama lah jam 2 besok. Ini kan ada berapa orang lagi, Pak?
Masih wamen masih. Calon menterinya Pak. Menterinya masih ada, Pak? Menterinya masih ada beberapa yang sedang di luar kota. Pak, Yang ada sedang. dari beberapa partai belum muncul, Pak? Bahwa Ada besok yang dari bakal PDIP muncul. nggak Pak? Insya Allah. Pak, total kementeriannya jadi berapa, Pak? Mungkin PKS Anda tidak perhatikan, tapi karena dia seorang profesional. Jadi begini, beberapa saya terus terang aja saya menyatakan saya apresiasi para ketua umum. Banyak ketua umum yang diajukan orang-orang profesional, ya. Termasuk PDIP ya Pak? Ya. Jadi saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Jadi mungkin Anda tidak perhatikan bahwa yang ajukan itu adalah partai A, partai B. Karena yang diajukan justru orang-orang teknokrat, ya. Oke. Berarti menterinya jadi Pak? Ya, terima kasih. Pak, sehat-sehat, Pak. Ayo buka jalan. Ayo buka jalan. Pelan-pelan yuk. Pelan-pelan. Awas. Pak, sehat-sehat, Pak. Oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Posisi mana yang kira-kira pas untuk Veronica? Saya tidak tahu ya, karena Tapi mungkin Anda bagaimana gitu mengkajinya? Karena sebelumnya nama Veronica Tan tidak pernah muncul sama sekali. Dan sekarang kita dikagetkan dengan sosok Veronica yang muncul di hadapan publik. ya kan bisa jadi dulu ketika zamannya Pak Jokowi ada yang dipanggil, terus tidak jadi juga kan ada sosok perempuan dulu dari Golkar dipanggil nggak jadi juga, nggak jadi menteri. Lalu ada yang dipanggil juga ternyata jadinya jadi juru bicara presiden gitu kan. Atau kita tidak tahu juga kalau dipanggil misalkan jadi utusan presiden gitu ya, usulan khusus kita tidak tahu. Apakah akan ditempatkan sebagai menteri, wakil menteri atau posisi lain, tentu kita hanya bisa menduga-duga dan memprediksi. Tapi apapun itu tentu kalau dipanggil kelihatannya ya akan punya posisi di pemerintahan apapun itu. Mas Ujang, yang kita tahu kan Veronica Tan juga jauh sekali kalau kita dari lingkungan politik ya, selain ya di masa lalu punya mantan suami yang ternyata di politik begitu. Anda melihat dengan adanya Veronica Tan ini adalah menunjukkan bahwa sebelumnya Presiden Joko Widodo sempat mengatakan mempertegas selalu bahwa jajaran kabinet tidak selalu harus politisi, tetapi juga harus dari kelompok profesional. Apakah Anda melihat bahwa ini cara Prabowo meneruskan hal tersebut? Ya mungkin bisa jadi gitu ya. Tetapi kita harus lihat juga apa yang menjadi kepakaran, apa yang menjadi keahlian Veronica Tan itu juga harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Jangan sampai membentuk jakan kabinet tetapi tidak ahli, tidak pakar. Oleh karena itu ya tadi Pak Prabowo yang tahu ya, yang tahu persis menilai dengan timnya soal Veronica Tan tersebut. Ya kita sih mengapresiasi kepada siapapun tokoh-tokoh yang dipanggil baik dari partai maupun profesional. Karena inilah kesempatan untuk bisa mengabdi kepada bangsa dan negara ya. Itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kembali lagi soal nanti apakah posisinya di mana, ya kita kembalikan kepada Pak Prabowo sebagai tadi bagian untuk membentuk formulasi kabinet yang jakan kabinet. Ya tentu kalau ukurannya jakan kabinet, maka yang dipanggil haruslah betul-betul orang yang tepat, orang yang ahli, orang-orang yang mampu. Nah nanti kan publik akan menilai ini. Ketika misalkan diumumkan, ketika dilantik, baru akan dapat respon yang besar dari publik. Apakah nanti responnya positif atau negatif? Kita lihat nanti begitu. Ya, tentu kita akan menanti lagi. Nanti saya lanjutkan ke Mas Ujang. Tapi salah satu saudara nama calon menteri yang dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah Widianti Putri Wardana. Widianti dikenal sebagai pengusaha yang malang melintang di sektor agrobisnis. Saudari layar kaca Anda baru saja keluar Veronica Tan setelah bertemu tidak dengan waktu yang cukup lama, hanya beberapa menit, mungkin kurang dari 10 menit. Kita akan dengarkan pernyataannya. Enggak, saya baru dipanggil. Bu, tolong lihat kamera. Ya. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa
melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya ada. Ya, beliau ya, maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, mungkin ibu-ibu, anak-anak. Jadi saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya nanti tunggu dari Pak Presiden. Berarti besok di Hambalang dong, Bu. Besok kalau ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Bu, mana sini, Bu? Terima kasih. Masih banyak yang lain. Terima kasih, Bu. Ya, itu dia tadi pernyataan dari Ferdinand Katan yang mengatakan bahwa siap melayani. Wah, ini tampaknya sudah ada sinyal yang makin kencang, Mas Ujang, bahwa tampaknya terkonfirmasi akan ikut bergabung gitu ya. Karena dia bilang bahwa siap melayani, apalagi kalau bukan sudah terpilih. Silahkan. Mas Ujang. Ya tentu hal yang positif saja, yang bagus saja ketika Pak Prabowo memberikan kepercayaan kepada tokoh wanita ya, tokoh perempuan. Dan itu kesempatan tadi untuk bisa berbuat melayani untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Prabowo Subianto, sebetulnya hal ini sudah lama ya direncanakan, nama-namanya juga diusul oleh ketua umum partai ya, dan orang-orangnya pun bagus-bagus kalau menurut keterangan Pak Prabowo tadi ya. Tadi juga kita lihat ada mantan istrinya Ahok ya, mungkin entah menempati posisi menteri atau wakil menteri, kita nggak tahu. Nanti kita akan update lagi berita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.